Poco lagi. Tapi kali ini ada embel-embel GT-nya guys. Cuman apa yang spesial? Tonton ini sampai habis, gue bahas semuanya. Yo guys, balik lagi sama Fendi si cupu-cupu. Akhirnya seri GT dari Poco ada di sini, yaitu ini dia Poco X3 GT. Tadinya gue mau skip aja sih video ini, tapi karena banyak dari kalian yang request, ya udah ini dia videonya. Jadi boleh dong gantian kalian buat bantuin gue buat like video ini, oke? Yaudah, nggak usah pakai lama, langsung aja kita cus ke kontennya. HP gue ini yang resmi Singapura ya, dan global version. Untuk warnanya itu dia ada 3, putih, hitam, sama biru. Untuk varian dan harganya ada 2, yaitu yang 8 plus 128, atau kalau dirupiahin sekitar 4,2 juta rupiah. Dan varian satu lagi yaitu 8 plus 256 seharga 4,8 atau 4,9 juta rupiah. Kemungkinan nanti harga di Indonesia harusnya nggak bakal jauh beda sih dari ini, atau malah kadang bisa lebih murah lagi. Ini dia boxnya guys, tipikal box Poco warna dasar hitam dengan tulisan kuning. Langsung aja kita bikin cepet ya unboxingnya. Tapi sebelumnya kita robek dulu plastik luarnya. Lalu di dalamnya ada SIM ejector, habis itu stiker Poco, buku petunjuk, terus dongle dari 3,5 mili jack ke Type-C. Dan terakhir dapat casingnya juga dong. Habis itu di dalamnya ada lagi dapat chargeran 67 watt dan kabel Type A ke Type-C. Langsung aja kita kletekin plastiknya. Pas dinyalain udah disambut sama MIUI 12.5 berbasis Android 11. Untuk storage-nya udah kemakan 22 GB dari total 128 punya gua. Dan langsung diminta update juga loh dari MIUI 12.5.1 ke 12.5.2. Untuk skor Antutu versi 9-nya dia dapat 580 ribuan. Kok bisa lebih kecil ya dari Redmi yang gua sempet tes kemarin sekitar 660 ribuan loh. Dan ini dia untuk Geekbench dan 3D Max. Impresi gue tentang HP ini sebenarnya gue udah sempet jelasin ya di video sebelumnya yang Redmi Note 10 Pro 5G yang China version. Jadi pastiin kalian tonton dulu ya, karena kedua HP ini mirip banget. Dan kalau gue samping-sampingin sama si Redmi ini, cuman beda di tulisan Redmi Poco-nya aja. Plus tambahan tulisan di kanan bawah ini untuk Poco. Sisanya sama sih, mulai dari kamera bump-nya sampai teksturnya yang bergerigi. Untuk warna sama-sama kayak ada efek gradasi gitu kalau digoyang-goyangin. Lebih suka yang mana? Selera sih ya menurut gua. Kalau mau yang aman bisa coba yang warna putihnya, atau mungkin hitamnya juga keren. Cuman kalau kalian mau yang ngejreng gitu, bisa pilih warna yang biru keijo-ijoan ini. Dari sisi layar depannya juga sama, dia punya ukuran 6,6 inch dot display dengan perlindungan Gorilla Glass Victus. Dari sisi bezel pun cukup oke lah, cuma ya kayak biasa bagian bawahnya ini lebih tebal dikit. Dia punya tebal 8,9 mm dan berat 193 gram. Untuk frame HP ini gue lihat sih dari plastik ya, karena nggak kelihatan ada garis antena gitu. Di sebelah kanan ada volume dan power button yang merangkap sebagai fingerprint. Di sebelah kiri ada slot SIM card aja, yang dual SIM dan nggak bisa tambah memori. Di bagian bawah ada speaker, Type-C port, dan mic. Di atas ada AR blaster, speaker lagi, dan mic. Seperti yang kalian tahu, HP ini adalah HP rebrand dari Redmi Note 10 Pro 5G versi Cinanya yang udah gue sempat bikin videonya. Jadi biar video kali ini lebih berfaedah, gue coba bandingin tipis-tipis ya sama Poco X3 Pro. Kita mulai dari harganya yang beda sekitar 1 juta rupiah. Cuma ingat, untuk varian terendahnya itu ada perbedaan RAM 8 dan 6 GB. Jadi ada di mana sih perbedaan 1 juta ini? Yuk lanjut. Dari sisi feel dan desainnya, terlihat kalau X3 GT ini lebih tipis dan ringan. Secara desain pun gue lebih suka X3 GT. Untuk perlindungan layarnya juga X3 GT udah pakai Gorilla Glass yang lebih baik, yaitu Gorilla Glass Victus. Untuk screen dan display kurang lebih sama di sini, jadi ya kita skip aja. Performance terlihat X3 GT pakai Dimensity 1100 dengan fabrikan 6 nanometer. Sedangkan X3 Pro Snapdragon 860 fabrikan 7 nanometer. Sama satu nih cukup penting, kalau X3 GT ini nggak bisa tambah memori ya, sedangkan yang X3 Pro bisa tambah memori dengan hybrid SIM.
Dari sisi baterai terlihat perbedaan signifikan dari sisi charging, di mana X3 GT support dan dapat chargeran juga yang 67 watt, dibanding X3 Pro cuma 33 watt. Untuk kamera utama dari X3 GT punya 64 megapiksel dibanding sama 48 megapiksel. Dan di X3 GT ini nggak ada lensa depth. Untuk kamera selfie-nya juga ada sedikit perbedaan. Terakhir, Poco X3 GT ini udah 5G dan Wi-Fi 6, cuman sayangnya dia nggak punya headphone jack. Dimana untuk yang X3 Pro itu kebalikannya. Habis itu untuk speakernya sama-sama dual speaker dan high-res audio. Tapi X3 GT ada tambahan Dolby Atmos. Poin selanjutnya untuk IP rating, setelah gua cek di official Poco website-nya itu nggak ketemu ya IP ratingnya untuk si X3 GT ini. Jadi asumsi gua mungkin nggak ada kali ya. Sedangkan yang X3 Pro itu ada dikasih tahu kalau IP rating IP53. Sebelum ke sampel foto dan video, gue kasih lihat bentar dulu buat kamera apps-nya yang ada Pro Mode, video, foto, portrait, dan ini dia more-nya. Terus buat video kamera belakang support sampai 4K 30 fps dan kamera depan 1080p 30 fps. Yo guys, sekarang kalian lagi lihat di kameranya Poco X3 GT ya. Kamera depan resolusi 1080p 30 fps. Sekarang backlight-nya kalau di sini lumayan nih, awannya masih kelihatan. Ini udah putih karena langsung ya, matahari terik banget. Di sini kayak biasa langsung gua hajar Genshin Impact settingan mentok highest 60 fps. Pengalaman mainnya menurut gua masih oke sih, walaupun kadang ada putus-putusnya. Cuma ya nggak parah kok, masih nyaman dimainin. Untuk grafik FPS-nya cukup bergelombang di sini dengan FPS rata-rata di 37,4. Cuma batas bawah rata-ratanya masih ada di sekitaran 30 fps, yang mana hitungannya masih oke buat dimainin. Cuma kalau kalian pakai settingan default bakal aman kok. Untuk suhu pas gue pegang berasa panas, terlebih di bagian kameranya. Untuk bodinya nggak terlalu panas banget kok, dan pas diukur ada di sekitar 42an derajat. Total gue main sekitar 15 menitan, baterai berkurang 7%. Sisanya untuk PUBG dan Mobile Legends gue kasih settingannya aja ya, karena kedua game ini nggak terlalu berat juga. Untuk PUBG dia dapat HDR sampai balance ultra dan smoothnya itu baru dapat extreme. Oh iya, gyronya cukup responsif ya kalau gue cobain. Lanjut ke Mobile Legends, settingan ultranya udah kebuka di sini. Jadi gimana guys, setelah kalian tahu perbedaan antara Poco X3 GT dengan X3 Pro, kira-kira kalian lebih condong kemana nih? Dan kenapa? Yuk kasih tahu gue pengen dengar dari kalian. Komen ya di bawah. Yaudah guys, gitu dulu videonya. Semoga bermanfaat dan mengobati rasa penasaran kalian. Terakhir, boleh dong bantuin gue buat like dan share video ini ya, supaya YouTube lebih merekomendasikan lagi video ini. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.